Di tahun 1920-an, seorang pria bertubuh besar, bermata dingin, dan wajah penuh kebencian berdiri di ruang interogasi dengan tangan di borgol. Saat itu, dia ditangkap karena mencuri. Tapi polisi nggak nyangka, satu kalimat dari mulut pria ini membongkar sesuatu yang jauh lebih gila. Dia dikenal dengan banyak nama, Jeff Davis, Jack Allen, dan Teddy Bedard. Seorang pria yang keluar masuk penjara 9 kali. Sejak itu, dia dicap oleh para ahli sebagai salah satu penjahat berdarah dingin paling merusak dalam sejarah Amerika. Namanya Karl Panzram. Dia mengaku udah memperkaos lebih dari 1.000 pria, merampok, menghilangkan nyawa, dan menyiksa tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Dia bukan psikopat biasa. Karl Panzram adalah personifikasi kebencian. Semua orang, semua sistem, semua kepercayaan di matanya cuma layak dihancurkan. Dan lebih gila lagi, dia bangga atas semua yang dia lakukan. Setiap orang punya masa lalu, ada yang pahit, ada yang traumatis, ada juga yang gelap banget sampai gak bisa dimaafkan. Tapi Karl Panzram, masa lalunya itu kayak neraka. Dan dari situ, dia tumbuh jadi manusia brutal. Tapi anehnya, dia sadar kalau dia manusia yang kejam. Dia bahkan menulis autobiografi di penjara, lengkap dengan semua kejahatannya. Dan isinya, serasa baca pengakuan iblis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman kamu, karena cerita ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Karl lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1891 di East Grand Forks, Minnesota, Amerika Serikat. Dari luar, keluarganya kelihatan kayak keluarga petani biasa, tapi sebenarnya beda jauh. Orang tuanya bernama John dan Matilda Panzram, pasangan imigran Jerman. Saat Karl masih kecil, ayahnya kabur dan meninggalkan Karl bersama ibu dan ketiga saudaranya. Dari situ, Karl mulai tumbuh tanpa figur ayah, tanpa perlindungan, dan tanpa cinta. Tapi masalahnya bukan cuma itu. Karl hidup dalam kemiskinan ekstrim dan tanpa arahan. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, dipukuli ibunya, dan gak pernah benar-benar punya sosok pengasuh yang hangat atau lingkungan yang aman. Saat berusia 8 tahun, Karl pernah ditangkap karena mabuk-mabukan, dan di usia 12 tahun, dia kembali berurusan dengan hukum karena perampokan. Dia mencuri makanan dan senjata api revolver dari rumah tetangganya. Dan setelah kejadian itu, orang tuanya mengirimnya ke sekolah pelatihan negara bagian Minnesota, penjara remaja yang brutal. Disitulah awal semuanya. Sekilas, itu seperti tempat rehabilitasi, tapi kenyataannya lebih mirip kamp penyiksaan. Dia dipukuli sesama remaja binaan di sana, dicambuk pakai sabuk kulit, bahkan diperkaos staf institusi tersebut. Dalam autobiografinya, Karl menuliskan, "Saya masuk ke tempat itu sebagai anak-anak dan keluar menjadi manusia brutal." Dan dari titik itulah, Karl mulai belajar satu hal penting. Dunia ini gak adil, dan satu-satunya cara bertahan dengan jadi lebih kejam daripada semua orang. Setelah dibebaskan, Karl pulang ke rumah ibunya dan kembali sekolah. Sayangnya, gak ada yang benar-benar berubah. Karl tetap jadi anak nakal yang gak segan-segan melakukan kekerasan kepada siapapun. Bahkan, dia pernah mencoba menghilangkan nyawa gurunya. Untungnya, saat dia menarik pistol dari sakunya, senjata itu terjatuh. Gurunya berhasil menyingkirkan pistol itu dari jangkauan Karl. Karl langsung melarikan diri. Dia kabur dari rumah dan memilih menggelandang tanpa tujuan. Di waktu-waktu inilah, Karl mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan. Dia naik kereta api dari Minnesota. Selama perjalanan tanpa tujuan itu, Karl berulang kali diperkaos orang asing. Karl meminta bantuan petugas kereta api. Tapi bukannya mendapat pertolongan, mereka justru menyiksanya. Rasa benci dalam dirinya semakin menumpuk, bukan cuma ke orang-orang yang menyakitinya, tapi ke semua orang. Sampai akhirnya, Karl punya satu filosofi hidup yang terus dia pegang sampai akhir hayatnya. Kalau kamu lemah, kamu layak disakiti. Kalau kamu kuat, maka kamu boleh menyakiti. Saat berusia 14 tahun, Karl ditangkap karena perampokan dan dibawa kembali ke penjara remaja. Tapi dimanapun dia berada, ada satu pola yang terus berulang. Dipukuli, dihina, dan diperkaos. Hidup Karl dari kecil seperti lingkaran setan, disakiti, benci manusia, menyakiti orang, masuk penjara,
disiksa lagi, makin membenci, makin brutal. Dan dari semua itu, Carr pelan-pelan belajar kalau dia terus jadi korban, dia akan hancur. Tapi kalau jadi pelaku, dia bisa mengendalikan semuanya. Dari situ, Carr mulai berubah. Dia berhenti jadi korban dan mulai jadi predator. Tahun 1907, Carr melarikan diri dari penjara bersama seorang narapidana lainnya. Namanya Jimmy Benson. Mereka kabur ke arah barat. Selama perjalanan mereka, keduanya merampok gereja-gereja lalu membakarnya. Kejahatan yang brutal, tapi bagi Carr, itu semacam hobi lama di masa muda. Carr melampiaskan kebencian dan kesengsaraannya pada agama yang dipaksakan padanya saat di Minnesota. 1 tahun setelahnya, Carr direkrut Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia menggunakan identitas palsu dengan nama Jefferson Davis. Tapi itu nggak bertahan lama, karena dia ketahuan memalsukan dokumen, melakukan pencurian, dan pembangkangan. Akhirnya, dia menghabiskan 3 tahun di barak disiplin Fort Leavenworth, Kansas, dan diberhentikan secara tidak hormat dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia bebas pada tahun 1910, tapi kebebasannya menjadi awal dari kebrutalannya. 1 Juni tahun 1915, Carr merampok sebuah rumah di Oregon, tapi dia berhasil ditangkap saat menjual beberapa barang curiannya. Dia dihukum 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Oregon di Salem, penjara dengan sipir bertangan besi, karena mereka berprinsip bahwa narapidana harus menerima hukuman keras. Setiap kali dia dipukul atau diisolasi, Carr bersumpah akan memberi mereka pelajaran dan gak akan pernah menjalani hukumannya sepenuhnya. Di tahun pertamanya di penjara Oregon State, Carr dan sesama narapidana bernama Otto Hooker berhasil melarikan diri dari penjara. Beberapa waktu setelah pelarian, Otto terlibat baku tembak dengan polisi. Seorang perwira polisi tewas, sementara Otto ditembak mati dalam peristiwa itu. Meskipun Carr nggak terlibat langsung dalam penembakan itu, pihak penjara dan kepala penjara menyalahkan Carr atas kematian anggota mereka, karena dianggap ikut bertanggung jawab dengan cara membantu Otto kabur. Akibatnya, setelah Carr tertangkap kembali, dia dipukuli, disiksa, dan dijadikan target balas dendam oleh para penjaga dan kepala penjara. Dia menghabiskan 61 hari di sel isolasi. 2 tahun kemudian, tepatnya 17 September 1917, Carr kembali mencoba melarikan diri dari penjara. Dalam pelariannya, Carr 2 kali terlibat baku tembak dengan petugas kepolisian. Dia menembak dan melukai seorang petugas, yang kemudian membuat masa hukumannya diperberat. Tapi nggak berhenti di situ. 12 Mei tahun 1918, Carr akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggergaji jeruji pintu selnya dan naik kereta barang yang menuju ke arah timur. Dia mencukur kumisnya dan menggunakan nama samaran John O'Leary. Lalu pada tahun 1920, Carr masuk ke rumah mantan Presiden Amerika Serikat, William Howard Taft di New Haven, Connecticut. Carr menyalahkan Taft, yang sebelumnya menjadi Menteri Perang selama masa Carr di Fort Leavenworth, yang menyetujui hukumannya hingga dia harus mendekam di penjara militer. Dan di rumah itu, Carr mencuri sejumlah besar uang dan perhiasan. Dia juga mencuri pistol kaliber 45. Uang itu dia gunakan untuk membeli kapal pesiar bernama Akista. Antara tahun 1915 sampai tahun 1918, Carr naik kapal sebagai pelaut. Dia keliling dunia, Amerika Selatan, Afrika, sampai Eropa. Bukan sekedar keliling dunia, tapi membuat aksinya jadi lebih mudah. Saat berada di New York City, Carr menyimpan kapalnya di South Street Seaport dan mulai memanfaatkan kapalnya untuk memikat pelaut dari bar, mengundang mereka minum di kapalnya. Dia merampok, memperkaos, dan menghilangkan nyawa para lelaki itu, lalu membuang mayat mereka di dekat mercusuar Execution Rock di Long Island Sound. Dalam beberapa minggu aja, Carr menewaskan 10 orang di dekat Atlantic City, New Jersey. Ada yang dia buang ke laut hidup-hidup, beberapa dia tembak dulu, tapi intinya, semua yang dia ajak naik nggak pernah turun hidup-hidup, dan nggak ada satupun yang berhasil ditemukan mayatnya. Selain itu, ada banyak insiden perkelahian dan baku tembak dengan polisi. Tapi Carr selalu berhasil meloloskan diri. Dia bersembunyi di sebuah kapal menuju Afrika dan berlabuh di Luanda, sebuah kota di Angola yang saat itu diduduki Portugis. Di sana dia bekerja sebagai mandor di anjungan minyak Sinclair Oil.
Selama tinggal di Angola, dia bertemu seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 atau 12 tahun, berkeliaran di dekat kamp di Anjungan Minyak. Dia membawa anak laki-laki itu ke lubang dangkal yang ada di dekatnya. Dan di sanalah, Kurt melecehkannya dan memukulinya hingga tewas tanpa ampun. Kurt juga merenggut lebih banyak nyawa. Dia menyewa sebuah kanoh dengan 6 pendayung untuk mengantarnya keluar mencari buaya di dekat Teluk Libido. Ironisnya, 6 pendayung itu justru jadi santapan buaya. Kurt menembak mereka begitu saja dan melemparkan tubuh mereka ke buaya. Kemanapun Kurt pergi, kematian demi kematian terus terjadi. Sekitar tahun 1922, Kurt kembali ke Amerika Serikat. Dia berencana mencuri kapal lain karena kapal pesiarnya saat itu sudah hancur. Selama waktu-waktu ini, Kurt menjual obat-obatan terlarang, bepergian ke seluruh pantai timur, dan berakhir di Massachusetts. 18 Juli tahun 1922, Kurt bertemu George Henry McMahon, anak laki-laki berusia 12 tahun yang saat itu sedang bermain di sekitar rumah tetangganya. Kurt membujuk George pergi dengan iming-iming akan memberi George sejumlah uang. George yang polos mengiyakan ajakan Kurt. Kurt membawa George ke daerah sepi, dan di sanalah dia memperkaosnya berkali-kali. Setelah puas melakukan hal menjijikan itu, Kurt menyumpal mulut George dengan koran sebelum akhirnya memukulinya sampai tewas. Tanpa rasa bersalah, Kurt meninggalkan tubuh anak laki-laki itu di bawah cabang-cabang pohon dan baru ditemukan 3 hari kemudian. Sementara itu, Kurt berhasil mencuri kapal Akista. Dia mengecat ulang kapal itu, menggunakannya untuk memancing di sungai Hudson dan menyamar sebagai bajak laut. Setahun kemudian, 27 Juni tahun 1923, seorang pria mencoba merampok Kurt saat mereka sedang transaksi jual beli kapal pesiar milik Kurt. Alhasil, pria itu tewas dengan 2 peluru bersarang di kepalanya. Kurt ditangkap atas kasus tersebut, tapi dia berhasil lolos dari jeratan hukum. Dia menipu pengacaranya dengan memberikan kapal pesiar yang dia curi sebagai pembayaran untuk membebaskan Kurt dengan jaminan. Setelah itu, Kurt melarikan diri menuju Connecticut. Saat berada di New Haven, Kurt mengaku memperkaos dan mencekik seorang anak laki-laki yang gak disebutkan namanya. Dan di bulan Agustus di tahun yang sama, saat dia berada di Philadelphia, Kurt juga menghabisi seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Alexander Lazar. Setelah itu, dia kembali lagi ke New York. Tapi di tanggal 23 Agustus 1923, Kurt ditangkap saat mencoba melakukan perampokan di kereta dengan nama samaran John O'Leary. Saat di penjara, Kurt mengakui bahwa dia buronan di Oregon karena menembak seorang petugas polisi dan melarikan diri dari penjara. Tapi polisi nggak percaya sama pengakuannya. Dan setelah ucapannya terkonfirmasi, Kurt mengaku bersalah dengan imbalan kesepakatan pembelaan. Tapi tawarannya ditolak. Dia tetap dihukum 5 tahun penjara di fasilitas pemasyarakatan Clinton, penjara yang terkenal keras di Dannemora. Selama di penjara, lagi-lagi Kurt sempat menjadi sasaran penganiayaan oleh para penjaga tahanan. Tapi kali ini, Kurt menunjukkan kebrutalannya. Dia membalas dan nyaris menghabisi salah satu seorang penjaga. Dan pada satu kesempatan, Kurt mengalami luka parah saat berusaha melarikan diri dari penjara. Dia nggak diberi perawatan apapun. Dibiarkan dengan luka-lukanya dalam jangka waktu yang lama. Dan setelah bebas pada tahun 1928, Kurt kembali ke Philadelphia, tempat di mana dia memperkaos seorang anak laki-laki bernama Alexander Ozaki, yang saat itu masih berusia 14 tahun, dan Kurt mencekiknya sampai tewas. Kejahatannya makin liar dan brutal. Kurt melakukan banyak perampokan dan penghilangan nyawa para pria di Baltimore sebelum akhirnya ditangkap di Washington DC. Saat di penjara sebelum persidangannya dimulai, Kurt secara sukarela akan mengakui kepada siapapun yang ingin mendengarkan tentang semua kejahatannya, termasuk penghilangan nyawa anak laki-laki terakhir yang dia habisi. Akhirnya para penjaga penjara mempercayai pengakuannya dan mengkonfirmasi ke yurisdiksi lain tentang kebenaran nama-nama samaran yang digunakan Kurt dalam banyak kejahatan. Di balik penjara tempat Kurt ditahan, ada satu orang yang membuat cerita ini makin menarik. Namanya Henry Lisser, seorang penjaga penjara muda yang saat itu baru kerja. Henry bukan penjaga biasa. Dia nggak suka menyiksa narapidana, dan dia memperlakukan semua orang secara manusiawi, termasuk Kurt. Kepribadian Henry seolah meluluhkan Kurt yang awalnya dingin dan agresif. Bahkan dalam autobiografinya, Kurt menuliskan, "Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia."
Karena walaupun Henry tahu siapa Carl, dia tetap ngobrol, ngasih rokok, dan saat Carl ingin menceritakan semua perjalanan hidupnya, Henry memberikan kertas dan pena supaya Carl bisa menuliskan cerita hidupnya. Dan dari situlah lahirlah dokumen 20.000 kata yang ditulis tangan Carl Panzram. Isinya pengakuan, kebencian, dan deskripsi tentang semua kejahatan yang pernah dia lakukan. Dia tulis dengan kalimat-kalimat kasar, penuh hinaan, tapi sangat jujur. Bahkan dia menulis, "Saya tahu saya tidak akan masuk surga. Saya bahkan tidak ingin. Saya lebih suka masuk neraka dan membakar semua makhluk hidup di sana." Karena mengakui semua kejahatannya, tapi amarah kekejamannya gak pernah padam. Setelah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, dia dikirim ke penjara Fort Leavenworth. Saat kedatangannya, Carl memberitahu sipir Tybee White bahwa dia akan menghabisi orang pertama yang mengganggunya. Akhirnya, dia dipisahkan dari tahanan lainnya. Dia ditugaskan untuk mencuci, sehingga dia bisa bekerja sendiri. Tapi nggak selalu sendirian. Carl diawasi oleh seorang penjaga bernama Robert Warnke. Sayangnya, Robert juga menjadi korban terakhir Carl Panzram. 29 Juni tahun 1929, Carl memukul Robert dengan batang besi hingga tewas saat Robert duduk di area kerjanya. Carl juga berusaha menyerang para narapidana yang menyaksikan insiden itu. Akibatnya, Carl kembali diadili pada tanggal 14 April tahun 1930. Saat persidangannya berlangsung, dia tersenyum sinis dan mengejek para saksi yang bersaksi di persidangannya. Hanya butuh 45 menit bagi juri untuk memutuskan. Carl dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum waktu eksekusinya, Carl menolak mengajukan banding dan menolak intervensi oleh aktivis anti hukuman mati dan hak asasi manusia. Dia juga menolak petisi agar hukumannya diringankan, bahkan sampai menulis surat kepada Presiden Heber Hoover untuk memastikan hukumannya nggak diubah. Dan pada akhirnya, tanggal 22 September tahun 1930, sekitar jam 6 pagi, Carl dikeluarkan dari selnya dan digiring ke tiang gantungan oleh para penjaga. Saat dia berdiri di bawah tiang gantungan, Carl diduga meludahi wajah Algojo saat mereka memasangkan tudung hitam di kepalanya. Saat ditanya apakah ada kata-kata terakhir yang ingin dia sampaikan, Carl bilang, "Ya, cepatlah bajingan. Aku bisa menghabisi 10 orang saat kau bermain-main." Tiang gantungan setinggi 5,5 kaki itu jadi saksi bisu kematian Carl Panzram. Dia dinyatakan meninggal pada pukul 6:18 pagi pada usia 39 tahun. Gak ada satupun pihak keluarga yang mengambil jenazahnya. Akhirnya, dia dimakamkan di pemakaman penjara Leavenworth. Batu nisannya hanya ditandai dengan nomor tahanan 3614. Itulah kisah Carl Panzram. Mungkin dia satu-satunya pelaku kriminal yang gak pernah pura-pura baik, gak pernah minta ampun, dan gak pernah berhenti membenci. Kadang manusia kejam gak lahir dari kegelapan, tapi dari manusia biasa yang dipukul, ditendang, dilecehkan, dan ditolak mentah-mentah sampai dia merasa gak ada tempat di dunia ini. Dan ketika dia tumbuh dengan kebencian itu, dunia cuma bisa panen apa yang udah dia tanamkan. Kalau kamu ngerasa cerita ini bikin kamu mikir ulang soal manusia dan sisi gelapnya, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di cerita berikutnya.